Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen, Prodi Manajemen Perpajakan tahun 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali menjelaskan materi etika perpajakan mengenai etika dalam bidang perpajakan, di mana pada bab kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbab, di antaranya yaitu adalah etika dalam bidang perpajakan, yang kedua kode etik pegawai dari Dirjen Pajak, yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab akuntan pajak, yang keempat yaitu adalah etika akuntan pajak itu sendiri, yang kelima yaitu adalah kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien, dan yang terakhir yaitu mengenai contoh kasus dalam etika bidang perpajakan. Materi pertama yaitu mengenai etika dalam bidang perpajakan. Etika sebenarnya sangat diperlukan dalam praktek perpajakan, terutama bagi pemerintahan dan aparatnya serta akuntan publik yang juga menjadi penanggung jawab informasi keuangan rakyat. Etika dalam hal ini menyangkut keadilan distributif, non-diskriminasi, dan profesionalisme dan independensi. Dalam hal ini, perpajakan, seseorang akuntan harus mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Etika yang harus diterapkan oleh akuntan publik atau konsultan pajak adalah diantaranya yang pertama, wajib serta dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan rakyat. Yang ketiga yaitu adalah bersikap secara profesional dengan menggunakan pertimbangan moral dalam pendirian jasa yang dilakukan. Yang terakhir yaitu adalah menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak. Selanjutnya yaitu adalah kode etik yang dimiliki oleh pegawai Dirjen Pajak. Yang pertama yaitu bekerja secara profesional, transparan maupun akuntabel. Yang kedua yaitu adalah mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak itu sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesama pegawai atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat yaitu adalah menaati segala perintah kedinasan. Yang kelima yaitu mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. Yang keenam, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang terakhir yaitu adalah bekerja sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. Selanjutnya materi ketiga yaitu adalah tanggung jawab akuntan pajak, di mana tanggung jawab utama dari praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien, hal ini dapat juga disebut merupakan suatu tanggung jawab praktisi atau sistem pajak yang baik. Nah, tanggung jawab praktisi ini itu sangat penting dalam peresapan praktisi pajak dalam membantu mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil, dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Yang keempat yaitu mengenai etika akuntan pajak, di mana standar etika seorang akuntan pajak diantaranya yaitu yang pertama, seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali adanya kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan. Yang ketiga yaitu seseorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh
selama bisa di-disclosure. Yang keempat yaitu adalah seseorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi. Selanjutnya materi kelima yaitu kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien, di mana pajak secara klasik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeteer dan fungsi reguleran, yang berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Jika menunjuk pada APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan terus bertambah. Pajak merupakan penyumbang terbesar bagi kas negara, yaitu sejumlah 75% dari pajak akan masuk ke kas negara. Hal itu memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan, di mana hal-hal yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien adalah yang pertama yaitu pajak ganda atau dividen, yang kedua yaitu sengketa pajak, dan yang ketiga yaitu adalah tarif pajak yang tinggi, di mana menetapkan tarif pajak yang tinggi membuat yang membayar menjadi lebih sedikit, sehingga membuat banyak orang menjadi lebih sering menghindar. Penerapan tarif pajak yang rendah dianggap akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Baik, materi terakhir yaitu contoh kasus. Contoh kasus ini mengenai, saya ambil kasus yang sudah lama terjadi tapi cukup menjadi legenda dalam pelanggaran etika dalam bidang perpajakan. Di antaranya yaitu penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan. Saya akan sedikit kilas balik mengenai kronologi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan tersebut. Pada kasus penggelapan ini, Gayus Tambunan banyak melakukan kecurangan. Di antaranya yang pertama adalah dengan mengurangi keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan total yang fantastis yaitu sebesar 570.952.000. Tidak hanya itu saja, Gayus juga terbukti menerima suap sebesar 925 juta dari Roberto Santionus, yaitu merupakan konsultan pajak terkait dengan kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retail Mart. Di mana tidak itu saja, Gayus juga menerima uang atau suap sebesar 3,5 juta US dollar atau sekitar 31,5 miliar rupiah dari Arif Kunchoro yang merupakan perantara penerima order dari 3 perusahaan grup Bakri, yakni PT Bumi Research, PT Arutmin, dan PT Kaltim Primakoal. Dan sebenarnya kasus yang dilakukan penggelapan ataupun suap yang dilakukan oleh Gayus masih banyak lagi. Dari kasus Gayus di atas, saya dapat menganalisis bahwa penggelapan yang dilakukan oleh mantan pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak yaitu Gayus Tambunan sudah sangat jelas melanggar kode etik dengan tidak bersikap profesional, di mana di dalam profesinya sebagai pegawai pajak dia sudah berani melakukan suap maupun penggelapan dari pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi seseorang yang profesional adalah memiliki nilai-nilai dan mengamalkan kode etik profesi dengan bertujuan untuk kebaikan dari seorang klien. Dengan melakukan tindak pidana, suap, dan penggelapan pajak, maka sudah jelas Gayus Tambunan telah melanggar etika profesional, ditambah lagi ia telah melanggar kode etik yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai etika dalam bidang perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.